Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, kullu hadhil athar tadullu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Semua asar-asar ini menunjukkan akan bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ya, jadi riwayat-riwayat yang sudah kita lewati itu adalah dalil yang menguatkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wa sanadhkuru minal Qur'ani ma yadullu ala ma qulna. Nah, wa hadza tariqu man aradallah bihi khaira. Dan kami, kata beliau, akan menyebutkan dari Al-Quran dalil-dalil yang menunjukkan atas apa yang sudah kami nyatakan. Artinya, pada pembahasan berikutnya beliau akan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan iman bisa bertambah dan berkurang. Nah, kata beliau, wa hadza tariqu man aradallahu bi khair. Dan ini adalah jalan, metode yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah inginkan dengan dia kebaikan. Nah, artinya orang yang diinginkan oleh Allah baik orang tersebut, maka dia akan mengambil landasan keyakinan, ideologi, akidah, ya, dari Al-Quran, Sunnah, dan asar sahabat dan salafus saleh. Barakallahu. Nah, baik. Kita masuk pada penyebutan ayat-ayat Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala Allahu ta'ala, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu atau faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ma di sini barakallahu fikum adalah harfun zaid. Ya, huruf yang ditambahkan li ta'kid untuk memperkuat makna kalimat. Barakallahu fikum. Nah, harfun zaid barakallahu fikum li ta'kid, ya, huruf yang ditambahkan untuk memperkuat sebuah kalam
itu ada beberapa nama ya yang digunakan oleh ahli nahwu untuknya. Jadi huruf tambahan untuk memperkuat kalam itu punya banyak nama sehingga kita harus mengetahui ya istilah itu. Ada 4 barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullahu taala dalam ta'liq Syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Iz. Yang pertama barakallahu fikum silatun ya. Harfun zaid li ta'kid itu dinamakan oleh ahli nahwu dengan silah. Nah, ya. Terkadang mereka menamai dengan silah. Barakallahu fikum. Nah. Kenapa dinamakan dengan silah? Li'annaha yatawassalu biha ila ta'kidil kalam. Karena dengan adanya huruf tadi bisa dicapai menguatkan sebuah kalam. Makanya dibilang silah. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, dia dinamakan dengan ta'kid, ya. Harfu ta'kid. Terkadang juga dinamakan dengan harfu ta'kid, huruf yang digunakan untuk memperkuat kalam. Barakallahu fikum. Terkadang juga dia dinamakan dengan zaidah. Ya, zaidah. Dia adalah huruf yang ditambahkan. Nah, yang keempat, laghun. Ya, laghun. Nah, sebagian ahli nahwu menamakan harfun zaid li ta'kid ini dengan laghun. Jadi ada 4 nama huruf yang ditambahkan untuk ta'kid, silah, zaidah, ta'kid, atau laghun. Hanya saja pada poin yang keempat, ya, itu tidak boleh digunakan untuk mengi'rab Al-Quran. Ya. Nah, karena ketika Al-Quran itu dii'rab dengan laghun, itu orang langsung otomatis secara spontan memahami berarti ada yang sia-sia dalam Al-Quran. Ya, baru ada yang percuma, ada yang mubazir. Nah, maka tidak layak mengi'rab barakallahu fikum huruf zaid li ta'kid untuk Al-Quran dengan nama laghun. Nah, kalau 1, 2, 3 itu digunakan oleh mereka dalam tafsir ataupun dalam nahwu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian juga barakallahu fikum yang jadi pertanyaan juga barakallahu fikum istilah zaidah, ya, tambahan. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka barakallahu fikum tidak berkenan kalau mengi'rab Al-Qur'an itu dengan mengatakan huruf zaidah, ya, huruf tambahan. Karena mengesankan seolah-olah barakallahu fikum dalam Al-Qur'an tadi ada yang ya ditambahkan yang padahal barakallahu fikum sudah cukup dengan kalimat yang ada tapi ditambahkan. Jadi seolah-olah ada yang barakallahu fikum mubazir di situ. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ada yang tidak berkenan ya mengi'rab huruf-huruf tersebut dengan harfun zaid. Barakallahu fikum. Nah. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjawab barakallahu fikum ya, tetap bisa kita mengi'rab harfun zaid tadi li ta'kid dalam Al-Qur'an dengan zaidah ai min haitsu al-i'rab.
Maksudnya dia dikatakan huruf tambahan dari sisi i'rab. Nah, adapun wa amma min haitsul makna, ya. Tayyib, adapun dari sisi makna, barakallahu fikum, maka tidak ada sesuatu yang zaid di dalam Quran, tidak ada sesuatu yang berlebih, tidak ada sesuatu yang mubazir. Ya. Nah, ada fungsinya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah, jadi boleh di-i'rab dengan harfun zaid dari sisi i'rab. Adapun dari sisi makna, dia bukanlah barakallahu fikum zaidah, tapi sesuatu yang bermakna. Nah, wallahu taala alam bissawab. Itu kita sedikit ya bahas masalah nahwu. Nah, karena sudah lama ya nggak megang nahwu nih, barakallahu fikum. Sudah berapa tahun ya. Nah, jadi kangen sedikit. Tayyib. Wa idza ma unzilat suratun. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Tafsirnya Imam Baghawi judulnya apa? Anak din 3. Apa yang tahu angkat tangan? Tafsirnya Imam Al-Baghawi judulnya apa? Anak din 3. Tak kasih hadiah. Angkat tangan. Yang bisa jawab. Din 3. Mana ini? Tak kasih hadiah. Nanti tapi soalnya nggak bawa. Nggak niat ngasih hadiah dari awal ya. Nah, tapi spontanitas. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Sudah lewat pelajaran kita dalam Muqaddimah Usul Tafsir Ibnu Taimiyah. Din 3. Kalau nggak ada yang jawab, berdiri semua din 3. Ayo, mau dapat hadiah atau pilih berdiri? Tafsirnya Baghawi judulnya apa? Mana ini din 3? Saya hitung 1 sampai 3. Berdiri. Semua kalau nggak ada yang jawab. 1. 2. Nggak apa-apa kalau ada yang terbetik di kepalanya, angkat tangan dulu. Masalah salah ya atau benar, ya nanti diperbaiki. Yang penting punya keberanian. Nah, yang ada dalam mahfuzat saya ini. 1, 2, 3. Nggak ada yang angkat tangan? Din 3. Din 3. Berdiri din 3. Din 3 berdiri. Din 3 berdiri. 1, 2. Mana lagi? 3, 4. 5, 6, 7, 8. Al-mu'adzin yu'adzin. Yang di 3 tetap berdiri. Baik. Ada yang bisa jawab din 3? Setelah berdiri siapa tahu dapat inspirasi. Ada yang bisa jawab nggak? Naam. Ma'alimut tanzil. Labas. Ijlis. Ya, tapi hadiah nggak jadi dapat ya. Nah, sebagai kafarahnya bisa duduk. Kalau jawabnya tadi dapat hadiah. Tafsirnya Al-Baghawi Ma'alimut tanzil. Ya lil Baghawi. Barakallahu fiik. Nah, apa faedahnya?
Faedahnya terkadang merubah posisi itu bisa menjadi asbab inspirasi. Paham ya? Nah, ada talib, ya, talabah yang barakallahu fikum, ketika dia barakallahu fikum, ya, mondok di satu pondok pesantren, barakallahu fikum, ya tadi, dia sulit untuk berkembang. Nah, karena mungkin sudah lama di pondok itu, ya, dari MTQ, MTF, Syabab, barakallahu fikum, enggak ada perkembangan yang menonjol. Ya, begitu-begitu saja. Ya, males ya, masih males, barakallahu fikum. Naam. Baik. Tapi setelah barakallahu fikum sama pindah pihak pondok diputuskan untuk barakallahu fikum, ya, untuk mungkin tidak naik atau disarankan kepada orang tuanya untuk pindah ke ma'had yang lain, barakallahu fikum. Dan ternyata terbukti, ya, setelah dia pindah ke ma'had yang lain, perkembangannya pesat. Ya. Nah, yang tadinya barakallahu fikum tidak menonjol, ketika dia pindah di ma'had yang lain, dia menonjol. Nah, paham ya? Baik. Terkadang demikian. Barakallahu fikum. Posisi atau tempat, ya, itu terkadang mempengaruhi seseorang, barakallahu fikum. Nah, posisi menentukan prestasi, ya, barakallahu fikum. Tapi yang kalimat ini kadang dipahami negatif sama anak-anak, ya. Nah, maksudnya apa? Biar bisa contek-contekan. Ada yang memahami seperti itu, ya. Jadi kalau posisinya dekat sama anak yang pinter, bisa nyontek. Posisi menentukan prestasi. Kalau posisinya tersembunyi, dia bisa ngepek, ya kan? Nah, buat catatan sampingan, jadi ustadznya nggak tahu. Nah, itu makna yang negatif, ya. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Posisi menentukan prestasi itu, barakallahu fikum, terkadang tarotan. Nah, terkadang demikian, barakallahu fikum. Paham ya? Nah, itu. Terkadang ketika kita buntu dalam satu permasalahan, ya, coba cari tempat yang lain, ya, barakallahu fikum. Nah, di kamar buntu, barakallahu fikum. Ya, kalau yang saya sering alami itu terkadang mencari materi khutbah Jumat. Ya, nah, buntu, ya, di kamar, apa ya materi yang menarik untuk diulik. Nah, barakallahu fikum. Buntu di kamar, ya, coba pindah ke tempat yang lain, ke ruang tamu, ya. Nah, barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum, ya, terkadang ide-ide itu muncul kadang dalam perjalanan, ya. Melihat tulisan di belakang truk itu, wah, ini jadi inspirasi bahan khutbah, bagus ini. Nah, terkadang demikian. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi. Nah, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kata beliau, kanal munafiqin yaquluna hada istihzaan. Kanal munafiqina yaquluna hada istihzaan. Imam Baghawi memberikan keterangan, dahulu, ya, orang-orang munafikin mengucapkan pernyataan seperti ini untuk memperolok orang-orang beriman. Jadi ketika turun ayat Quran, orang-orang barakallahu fikum munafik, ya, itu menjadikannya sebagai bahan perolokan. Siapa yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Ayo, siapa? Ya. Jadi mereka menjadikan turunnya ayat itu sebagai bahan permainan, perolokan mereka, bahan guyonan. Nah, ini ayat ini turun nih. Siapa yang imannya nambah? Ayo. Paham ya? Maksudnya ngejek. Nah, ya, itu kata Imam Al-Baghawi. Wa idza ma unzilat suratun faminhum. Nah, ketika turun sebuah surat, maka sebagian mereka, maksudnya orang-orang munafik, mengatakan, tayyib, man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa di kalangan kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini.
Dijadikan sebagai bahan barakallahu fikum perolokan oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaannya dengan turunnya ayat. Adapun orang yang beriman, turunnya ayat itu semakin menambah iman mereka. Bahkan mereka merasa bahagia, senang. Barakallahu fikum. Nah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya, justru dengan turunnya ayat semakin bertambah. Rijs itu kan arti asalnya kan najis, ya, sesuatu yang kotor. Barakallahu fikum. Nah, jadi kotoran di dalam hati mereka itu semakin bertambah. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam sebagian tafsir kufrihim, ya. Yang semakin bertambah itu kekufuran, bertambah kekufuran. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum. Baik, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang ya masyhur di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Katsir, hadhil ayah min akbarid dalaili. Hadhil ayah min akbari ad-dalaili. Ala annal imana yazidu wa yankusu. Ala annal imana yazidu wa yankusu. Kama huwa madhhabu aktsaris salafi wal khalafi. Kama huwa madhhabu aktsaris salafi wal khalafi. Min a'immatil ulama. Min a'immatil ulama. Bal qad haka al-ijma. Bal qad haka al-ijma. Bal qad haka al-ijma'a ala dzalika. Ala dzalika ghairu wahidin. Ghairu wahidin. Waqad busita al-kalam ala hadhil mas'alah. Waqad busita al-kalam ala hadhil mas'alah fi awwali syarhil Bukhari rahimahullah. Indah kalamu. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah min akbarid dalaili. Ayat ini termasuk dalil yang paling besar, yang paling agung. Ala annal iman yazidu wa yankusu. Dalil untuk menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iya. Barakallahu fiik. Dari sisi tadi, wa ammal ladzina amanu, ya, atau fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Imannya bertambah. Nah. Bahkan kata beliau, ya, sebagaimana dia adalah mazhab dari kebanyakan salaf dan khalaf. Barakallahu fikum. Nah. Ya, kalau mau mengiktibar barakallahu fikum pendapatnya murji'atul fuqaha. Jadi dikatakan pendapat kebanyakan atau mayoritas ulama, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum. Nah. Bahkan kata beliau, waqad haka al-ijma'a ala zalika ghairu wahidin. Bahkan lebih dari satu para ulama yang menghikayatkan
ijma, kesepakatan. Ketiga apa? Murji'atul fuqaha tidak dianggap. Paham ya? Berarti semuanya sepakat. Barakallahu fikum. Nah, paham ya? Jadi tergantung ini masalah yang mukhtalafun fiha atau muttafaqun alaiha. Tergantung kita melihat pendapatnya murji'atul fuqaha. Kalau dianggap berarti ada ikhtilaf padanya. Kalau nggak dianggap berarti qad ajma'a alaiha. Nah, waqad busital kalam kata beliau, dan perbincangan masalah ini sudah dibahas panjang lebar ya dalam awal syarah Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bissawab ya. Ini ayat yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dari ayat ini barakallahu fikum, selain faidah iman itu bisa bertambah dan berkurang, faedah yang bisa kita ambil adalah ya, annal mu'minun atau annal mu'minina tayyib yastabshirun ya, bil Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, wa annahu min alamati ziyadatil iman. Annal mu'minina yastabshiruna bil Qur'an wa annahu min alamati ziyadatil iman. Faedah yang bisa kita ambil, orang-orang yang beriman mereka senang dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi orang yang punya iman mereka merasa senang, mereka merasa nyaman dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, ya, membacanya senang, mendengarkannya senang, ya, memahami arti-artinya senang, ya, mengikuti kajian tafsir senang. Nah, itu orang-orang yang beriman. Jadi apapun yang berkaitan dengan Quran mereka senang. Ya, ada ajakan seruan untuk berinfak atau mewakafkan Al-Quran senang, ya. Jadi segala sesuatu barakallahu fikum yang berkaitan dengan memakmurkan Al-Quran, orang-orang yang beriman merasa senang. Paham ikhwan ya? Sebagaimana barakallahu fikum, ini bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bagi kita. Ya, secara personal, secara individu, secara pribadi untuk mengukur sejauh mana level keimanan kita. Nah, ya. Ketika kita barakallahu fikum merasakan kenyamanan, kesenangan dengan Al-Quran dan segala sesuatu yang berkaitannya, itu menunjukkan iman kita sedang naik. Ya. Dan sebaliknya, ketika kita barakallahu fikum merasa tidak nyaman, ya, merasa bosan, merasa jenuh, ya, barakallahu fikum, atau bahkan yang mengerikan sampai barakallahu fikum, ya, jangan sampai terjadi la qadarullah, dia merasa muak dengan itu. Ah, itu bahaya kalau sudah sampai di titik itu. Ya, imannya berarti sedang turun. Barakallahu fikum. Nah, baik, dah males murojaah Quran, ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Males, jangankan mau memurojaah hafalan, ya, baca saja barakallahu fikum males. Nah, itu menunjukkan ya kadar iman kita sedang menurun. Nah, yang biasanya rutin barakallahu fikum murojaah atau paling tidak males-malesnya pun paling tidak dia hanya sekedar membaca barakallahu fikum. Nah, ini tidak sama sekali. Ya, murojaah tidak, baca juga
Tidak, barakallahu fikum. Naam. Malah dia lebih cenderung barakallahu fikum kepada apa? Kepada yang berbau maksiat. Iya. Nah, seperti apa? Dia lebih senang ganti dengerin musik. Ya, yang biasanya nyaman dengan mendengarkan murotal Al-Qur'an, barakallahu fikum, dia jenuh, dia risih, ya. Dia ganti mendengarkan musik. Nah, itu tanda, ya. Itu adalah indikasi kalau iman kita sudah merosot. Barakallahu fikum. Nah, kalau sampai tadi kita merasa muak, ya, atau barakallahu fikum merasa risih dengan mendengarkan Quran, atau bahkan kepanasan, nah, itu tandanya kesetanan. Ya, dengar Quran itu panas telinganya, barakallahu fikum. Jangan-jangan, ya. Nah, ada apa? Ada jin yang barakallahu fikum merasuki dia. Paham? Nah, jadi itu sebagai indikasi bagi kita semua, barakallahu fikum, untuk mengukur, ya, kondisi iman kita itu sedang di level aman atau di level berbahaya. Ya, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah futur, memang sebuah kelaziman perkara yang tidak bisa kita hindari. Ya, sebagaimana penjelasan pada dauronya barakallahu fikum Ustadzuna Al-Fadil, ya, Ustadz Abdurrahman Lombok kemarin, bagaimana Nabi mengatakan likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap semangat pasti ada masa jenuhnya, masa futurnya, lemahnya. Itu manusiawi. Memang itu sifatnya manusia. Tapi barakallahu fikum, ya, di situ ada bimbingan dari Nabi. Dalam masa-masa futur inilah masa-masa kritis kita harus berhati-hati. Nah, jangan sampai barakallahu fikum futurnya itu bablas. Ya, sampai barakallahu fikum benar-benar tidak menyisakan, ya, energi, tidak menyisakan barakallahu fikum power pada keimanan kita. Dengan apa? Ya tadi, beralih dengan sesuatu yang haram. Ya, barakallahu fikum. Nah, beralih dengan mendengarkan musik, beralih dengan barakallahu fikum menonton film, ya, barakallahu fikum, na'am, atau yang semisal dengannya. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau barakallahu fikum kita berusaha menjaga batas ambang tadi masa futur pada hal-hal yang barakallahu fikum tidak diharamkan, pada hal-hal yang mubah, ya, maka labas. Nah, ketika mengalami masa jenuh, mengalami masa barakallahu fikum, na'am, tayyib, bosan, ya, barakallahu fikum, dia beralih, ya, dari membaca Al-Quran, barakallahu fikum, dia beralih mungkin membaca barakallahu fikum hadis, ya, atau barakallahu fikum yang mungkin membuat dia lebih tertarik lagi membaca syair, ya, diwan Syafi'i atau syair-syairnya barakallahu fikum para sahabat, na'am, atau barakallahu fikum hal-hal yang lain yang positif, ya, barakallahu fikum. Nah, maka tidak mengapa. Jadi hati-hati barakallahu fikum terkait dengan, ya, masalah Al-Quran ini. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamalatul Quran, orang-orang yang diberikan amanah, mandat, ya, terpilih menjadi orang-orang yang membawa Al-Quran. Kalau bisa jangan sampai hilang, ya. Sampai tua pun barakallahu fikum kita jaga, ya, khususnya hafalan kita. Jangan sampai barakallahu fikum tidak tersisa satu pun. Dan itu mungkin terjadi sampai ada mantan santri barakallahu fikum yang Al-Fatihah pun dia sudah lupa. Itu parah sudah. Ya. Nah, padahal mantan santri, ya, dia sempat punya hafalan beberapa juz, bahkan setengah dari Quran sempat dia hafalkan.
Nah, tapi karena futur tadi yang kebablasan, ya, futur dibawa main game, futur dibawa dengerin musik, futur dibawa nonton film, ya, kemudian dia berada dalam satu komunitas, ya, komunitas gamer, komunitas YouTuber, komunitas nguber-nguber, ya, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Hilang, ya. Nah, hafalannya satu persatu protol, barakallahu fikum, sampai pada tingkatan Al-Fatihah pun nggak tersisa. Nauzubillah min dzalik. Paham ya? Nah, itu wanti-wanti barakallahu fikum bagi para talabatul ilm, ya. Nah, kita punya sesuatu yang sangat berharga, barakallahu fikum, maka dijaga baik-baik. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, karena waktunya sudah habis, naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.